rahimani wa rahimakumullah kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah melanjutkan pelajaran kita dari kitab Fathul Islam. Kita masuk pada bab majaa annallaha tajaza at-taubah ala sahibil bid'ah. Bab tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghalangi taubatnya terhadap para penggemar bid'ah. Ini adalah bab yang masih berkaitan dengan pembahasan yang kemarin, bahwasanya al-bid'atu asyaddu minal maksiyah. Bid'ah lebih parah dibandingkan dengan maksiat, minal kabair, dibandingkan dengan dosa besar. Di sini termasuk diantara bentuk parahnya bid'ah dibandingkan dengan maksiat adalah para pelaku bid'ah mereka terhalang untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sisi parahnya bid'ah itu dibandingkan maksiat banyak. Satu diantaranya adalah ini, bahwa pelaku bid'ah ini sulit untuk dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa para pelaku bid'ah ini dia sulit untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, dia memandang dirinya itu tidak salah. Dia memandang dirinya itu benar, di atas petunjuk. Dia menyangka dirinya merasakan melakukan amal-amal yang baik, yang secara umum para penggemar bid'ah ini masuk di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka adalah orang yang sesat dalam kehidupan dunia mereka. Mereka adalah orang sesat dalam kehidupan dunia mereka, tetapi mereka menyangka bahwa mereka adalah melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, melakukan perbuatan-perbuatan yang ini benar, baik. Dalam ayat yang lain Allah katakan, wa hum yahsabuna annahum muhtadun. Orang-orang yang sesat itu mereka menyangka dirinya berada di atas ini petunjuk. Sehingga bagaimana mereka akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia merasa benar, dia merasa yaitu baik, dia merasa di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka akan bertobat kepada Allah taala? Nah, mungkin dia sama merasa benar, merasa di atas petunjuk, tidak mungkin dia akan tergerak untuk bertobat kepada Allah taala, karena tobat itu dasarnya adalah dia merasa salah, dasarnya dia merasa sesat, sehingga ada penyesalan, dia nyesel, ada penyesalan, sehingga dia kemudian meninggalkan perbuatan itu karena keburukan yang dia lakukan. Tetapi kalau dia tidak merasa salah, bahkan dia merasa benar dan di atas petunjuk Allah taala, bagaimana dia akan yaitu meninggalkan perbuatan jadi jeleknya tersebut. Maka kemungkinan orang seperti ini bertobat sangat kecil. Kemudian juga bahwa orang yang mereka telah meresap dalam dirinya itu bid'ah, jadi bid'ahnya itu sudah meresap dalam hatinya, itu sudah mendarah mendaging, maka seperti yang dikatakan Nabi di dalam hadits
innahu sayakunu fi ummati aqwamun tajara bihim tilkal ahwa kama yatajaral kalabu bi sahibi la yabqa minhu irqun wala mafsilun ila dakhalahu. Sesungguhnya akan muncul di kalangan umatku kaum yang mereka tajara bihim tilkal ahwa, yang menjalar hawa nafsunya itu di tubuhnya. Kama yatajara al-kalabu bisaibi, seperti menjalarnya penyakit rabies. La yabqa minhu irqun wala mafsilun ila dakhalahu. Tidak ada persendian yang ditinggalkan. Semuanya kerasukan penyakit rabies. Penyakit rabies ini penyakit anjing gila. Kalau dia orang terkena penyakit rabies ini, maka tinggal nunggu kematiannya. Akan merusak otak dan merusak anggota badan dia. Maka orang yang terkena bid'ah ini juga seperti itu. Jika bid'ahnya telah meresap dalam hatinya, telah mendarah mendaging, maka dia seperti kena penyakit rabies, akan merusak akalnya, merusak dirinya, sehingga hawa nafsu itu sudah betul-betul meresap dan menyatu mengalir dalam dirinya. Maka seperti ini kemungkinan bertaubatnya itu sangat kecil sekali. Sehingga itu yang menjadi makna daripada bahwasanya al-bid'ah terhalang dari bertaubat kepada Allah SWT. Bid'ah akan menjadi penghalang dia bertaubat kepada Allah SWT. Yang karena taubat itu dasarnya adalah penyesalan. Dia nyesel, dia memandang buruk, sehingga dia akan lepaskan, dia akan tinggalkan perbuatannya itu. Akan tapi dia al-bid'ah memandang dirinya di atas kebenaran, di atas kebaikan, maka bagaimana dia akan bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muncul pertanyaan, apakah artinya bahwa para penggemar, para pelaku bid'ah atau para sahibul bid'ah artinya orang mereka dengan bid'ah itu sudah jadi akrab, sahib sudah menjadi akrab, sudah sangat meresapi, sudah sangat bid'ah sudah betul-betul menyatu dengan diri mereka. Apakah artinya bahwasanya pelaku bid'ah tidak mungkin bertaubat? Dan kalau dia bertobat, apakah berarti tidak akan diterima oleh Allah SWT? Tentu jawabnya adalah enggak, tidak begitu. Karena semua perbuatan apapun, termasuk diantaranya adalah yaitu bid'ah, syirik, kufur, nifak, bid'ah, maksiat, segala macamnya. Orang kalau mereka bertobat kepada Allah SWT, dengan taubat nasuha, dengan taubat yang sebenarnya, pasti akan diterima oleh Allah Ta'ala. Pasti akan diterima oleh Allah SWT. Karena segala bentuk penyimpangan, baik itu syirik, kufur, nifak, bid'ah, segala macam, mereka kalau kembali kepada Allah, Allah akan ampunkan. Dan tentu syirik lebih parah dibandingkan dengan bid'ah. Dan kufur lebih parah dibandingkan dengan bid'ah. Sehingga bukan berarti tidak mungkin bertaubat. Mungkin bertaubat. Karena sebenarnya karena taufik semuanya di tangan Allah Ta'ala. Sangat mungkin. Dan sejarah atau dalam sejarah perjalanan kaum muslimin, berapa banyak tokoh-tokoh ahlul bid'ah yang mereka bertaubat kepada Allah SWT. Katakanlah seperti umpamanya Al-Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bagaimana beliau bertobat dari pemikiran Mu'tazilahnya, pemikiran Asy'ariyahnya, kemudian kembali kepada salaf, dan bagaimana tokoh-tokoh yang lainnya yang juga dikenal mereka bertobat kepada Allah SWT. Bisa. Tapi itu memang sangat kecil kemungkinannya. Karena tadi, dengan alasan tadi, pelaku bid'ah tidak memandang bid'ahnya itu buruk. Dan kalau pelaku bid'ah bertobat, ya kalau betul-betul taubat yang sesungguhnya, ya pasti akan diterima oleh Allah SWT. Ini berkaitan dengan taufik Allah kepada orang tersebut
yaitu untuk kemudian mengenal kebenaran dengan sungguhnya. Sehingga bukan berarti tidak bisa bertobat, dan kalau tobat tidak diterima, siapapun tobat kalau bertobat itu pasti diterima, dari syirik, dari kufur, dari nifak, dari bid'ah, dari maksiat. Kalau memang betul-betul bertobat kepada Allah, pasti akan Allah terima dengan ini penerimaan yang baik. Hanya kalau al bid'ah ini seringnya mereka yaitu talawun. Maka sebagian salaf mereka mencela iyyakum wa tawalla wa talawun fid din. Hati-hati kalian dari sikap talawun dalam agama. Talawun itu berpindah-pindah. Dia suka ganti-ganti pemikiran, ganti-ganti madhab, ganti-ganti itu keyakinan, karena al-bid'ah modalnya adalah debat. Kemudian kalah, pindah. Mereka tidak itu kokoh di atas itu al-haq. Beda dengan para salaf yang mereka sangat kokoh di atas ini al-haq, dan tidak menjadikan agamanya sebagai bahan ini perdebatan. Al-bid'ah mereka suka talawun, sehingga suka berpindah-pindah, sehingga kalau dikatakan ada al-bid'ah yang bertaubat, maka pindahnya kemana? Dilihat dulu. Kalau ada bid'ah yang mereka meninggalkan bid'ahnya, itu dilihat dulu dia pindahnya kemana. Kadang-kadang dia hanya pindah dari bid'ah ke bid'ah yang lainnya, karena seringnya al-bid'ah mereka adalah talawun, tanakul. Mereka banyak berpindah-pindah dalam keyakinan, dalam pemikiran mereka, dan ini yang dikhawatirkan akan membawa kepada ini kehidupan seperti yang disebutkan dalam hadits Nabi, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli nar fa yadkhuluha wa in ahadakum la ya'malu bi amali ahli nar hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fasbiqu 'alal kitab fa ya'malu bi amali ahli jannah fa yadkhuluha. Orang mereka ini ada di antara kalian orang yang mereka nampak beramal dengan amalannya ahlul jannah. Dalam hadis yang katakan yabtu linnas, yaitu yang nampak dalam pandangan manusia. Yabtu binas, yang nampak dalam pandangan manusia. Mereka beramal dengan amalnya ahlul jannah sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Kitab catatan takdir telah mendahulunya. Maka dia beramal dengan amalannya ahlun nar, maka dia pun masuk ke dalam itu neraka. Dikhawatirkan orang yang mereka tanakul, talawun dalam perkara agama ini, berpindah-pindah, berganti-ganti keyakinan, karena modalnya modal perdebatan, modal tidak yakin dengan agama ini dengan bagus, dia sangat memungkinkan untuk kemudian terjerumus dalam amalan kesesatan yang lainnya, kemudian dia meninggal di atas perkara tersebut. Di antara dampak orang yang mereka punya akidah yang bagus, yang lurus, akidah yang benar, itu akan menguatkan hubungan dia kepada Allah SWT. Akan membuat dia betul-betul memiliki muamalah yang baik dan benar kepada Allah SWT. Sehingga akan bersikap jujur kepada Allah. Akidah yang bagus akan menguatkan hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Bedakan antara kehidupan orang yang mereka mengimani nama-nama dan sifat Allah, bagaimana para salaf yang mereka sangat meyakini tentang nama-nama dan sifat Allah SWT. Mereka kan memiliki hubungan dengan Allah yang sangat bagus. Bagaimana tawakalnya, bagaimana ini berharapnya, bagaimana takutnya, bagaimana cintanya, karena meyakini tentang nama-nama dan sifat Allah Ta'ala. Bandingkan dengan al-bidah yang mereka tidak mengimani tentang sifat-sifat Allah Ta'ala, bagaimana mereka akan mencari ridha Allah, bagaimana mereka akan mencari kecintaan Allah, bagaimana mereka akan bertawakal kepada Allah, bagaimana mereka akan berharap kepada Allah, akan takut kepada Allah, sedangkan mereka tidak mengimani sifat-sifat Allah SWT. Ini akan merapuhkan akidah, akan merusak akidah, akan merusak hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Akidah yang rusak seperti itu akan merusak hubungan dengan Allah SWT. Beda dengan orang mereka memiliki akidah yang lurus, maka mereka akan bersikap yang bagus,
memiliki hubungan yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan akan yaitu memiliki sikap bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah. Dia penuh dengan berharap kepada Allah dengan doa-doanya, dia tunduk dan patuh kepada Allah taala. Dia akan beriman dengan takdir-takdir Allah sehingga dia betul-betul itu akan kokoh hubungannya dengan Allah. Ini yang menjadikan sebab dia yaitu sabat di atas kebenaran, kokoh di atas kebenaran, kokoh di atas petunjuk. Dan rata-rata juga orang mereka memiliki akidah yang bagus itu akan terdorong dan akan mengantarkan kepada terwujudnya amal-amal saleh. Terwujudnya amal saleh. Orang yang mereka meyakini tentang Allah, umpamanya Maha melihat, Maha mendengar, maka dia akan memalingkan penglihatannya dari hal yang haram. Dia akan memalingkan dari amal-amal yang buruk. Dia akan menjauhkan diri dari amal-amal yang buruk. Sehingga karena dia yakin Allah melihat, Allah mendengar. Ini tampak daripada akidah yang lurus. Dia akan beramal dimanapun, kapanpun, dilihat orang, nggak dilihat orang. Dia yakin Allah melihat. Makanya akan mendorong dia untuk memiliki amal yang bagus sama yang saleh. Beda dengan orang mereka yaitu memiliki banyak kerusakan di dalam ini keyakinan, ini akidah, yaitu mereka. Dan bid'ah itu akan bisa menjadi penghalang antara dia dengan kebenaran. Antara dia dengan ini petunjuk. Dia sibuk dengan berbagai macam kesesatan tenggelam di dalamnya yang semakin menjauhkan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan pada kalimat ini sahibul bid'ah. Allah menghalangi taubatnya sahibul bid'ah. Di sini menunjukkan atau isyarat bahwa sahibul bid'ah artinya orang mereka betul-betul telah dengan bid'ah itu senantiasa melazimi, menjadi kawan akrabnya, menjadi temannya, yang selalu dia bersama dengan bid'ah tersebut, sehingga dia senantiasa melazimi bid'ah telah menyatu dalam dirinya, menjadi kebiasaan dia. Berbeda dengan orang mereka hanya tergelincir atau terpeleset salah dalam sebuah bid'ah yang dia asalnya adalah ahlus sunnah. Kemudian dia kepleset, tergelincir dalam satu perkara bid'ah. Ini beda dengan sahibul bid'ah. Sahibul bid'ah orang mereka betul-betul bid'ah itu sudah ngeresep dalam hati mereka, menyatu di dalam hati mereka. Kemudian dibawakan ini perkataan atau riwayat wa min marasili al-Hasan, dari riwayat yang mursal dalam marasil, ini dari riwayat yang mursal dari Al-Hasan Al-Basri, yang hadis-hadis yang dibawakannya adalah hadis yang ini mursal, yang kemudian ada penguat-penguat riwayat yang lainnya. Dibawakan riwayat dari riwayat mursal dari Al-Hasan wa dzakar Ibnu Wadah an Ayyub, dan Ibnu Wadah menyebutkan dari Ayyub qala Ayyub As-Sikhtiyani mengatakan kana indana rajulun yara ra'yan fatarakahu. Ada orang yang mereka yaitu ada ahlul bid'ah, ada orang yang mereka memiliki pemikiran bid'ah, kemudian dia meninggalkan bid'ahnya itu. Sehingga dia ceritakan ini kepada kepada ulama, bahwa ada orang yang mereka memiliki pemikiran bid'ah, kemudian dia meninggalkan bid'ahnya ini tersebut. Yang dia tinggalkan bid'ahnya, pindah ke dia kemudian kepada yang lainnya. Kemudian fataitu Muhammad ibnu Sirin. Aku pun kemudian mendatangi Muhammad bin Sirin. Jadi Ayyub As-Sikhtiyani, dia melihat ada orang mereka punya pemikiran bid'ah. Kemudian dia mendatangi Muhammad bin Sirin. Maka Muhammad bin Sirin mengatakan, Fakultu as'arta anna fulanan taraka ra'ya. Maka Ayyub As-Sikhtiyani dia mengatakan kepada
yaitu Muhammad bin Sirin, apakah engkau sangka si fulan telah meninggalkan yaitu bid'ahnya? Si fulan dia pelaku bid'ah, dia sahibul bid'ah. Kemudian orang ini meninggalkan bid'ahnya. Maka Ayyub As-Sikhtiyani mendatangi Muhammad bin Sirin untuk dia sharing, untuk konsultasi, untuk bertanya, bagaimana pendapat Anda, apakah si fulan ini telah meninggalkan ini bid'ahnya? Kata Muhammad bin Sirin, "Ungdur ila madza yatahawwal." Coba kamu lihat kemana dia pindah. Karena al-bid'ah ini agamanya tanakul. Agamanya suka pindah-pindah. Maka coba lihat pindahnya kemana. Dia seringnya pindah dari bid'ah yang satu, kemudian pindah kepada bid'ah yang lainnya. Dia tinggalkan bid'ah yang satu, dia pindah kepada bid'ah yang lainnya. Maka kata Muhammad bin Sirin, coba perhatikan dia bid'ah pindahnya kemana, bid'ah pindahnya itu. Ungdur ila madza yatahawwal. Dia pindah kemana? Apakah kepada bid'ah yang baru lagi? Karena seringnya perpindahan mereka hanya dari bid'ah ke bid'ah, bukan kepada yakni al-haq. Kenapa Muhammad bin Sirin mengatakan demikian? Karena beliau memahami dari hadits yang dibawakan Nabi tentang Khawarij, inna akhiral hadits asyaddu alaihi min awalihi. Karena di akhir hadis itu ada kalimat yang lebih ngeri dibandingkan dengan awalnya. Mana akhir hadis dimaksudkan itu? Ketika Nabi cerita tentang orang Khawarij, hadisnya diantaranya yamruquna minal Islam thumma la ya'uduna ilaih. Mereka lepas dari Islam kemudian tidak akan kembali. Lepas dari Islam, melesat dari Islam kemudian tidak akan kembali. La ya'uduna ilaih. Kalimat la ya'uduna ilaih ini adalah yang dikatakan beliau asyaddu min qawli yamruqun. Yamruquna minad din, ini adalah kalimat awal. Kalimat akhirnya thumma la ya'uduna ilaih. Yamruquna minad din, dia lepas dari Islam, melesat dari Islam, kemudian tidak kembali. La ya'uduna ilaih itu lebih ngeri dibandingkan dengan yamruqun. Sehingga ketika ada ahlul bid'ah yang mereka meninggalkan bid'ahnya, maka coba dicek, coba diperhatikan betul. Apakah yaitu dia betul-betul meninggalkan bid'ahnya kemudian kembali kepada sunnah, atau dia hanya pindah dari bid'ah yang satu ke bid'ah yang lainnya. Maka dan itu yang menjadi kebiasaan, yaitu ahlul bid'ah yang mereka meninggalkan yaitu bid'ahnya. Maka Mu'adz bin Jabal pernah mengatakan, yushiku qailun ayyaqul. Boleh jadi akan ada yang mengatakan, ini akan ada suatu peristiwa di kalangan para dai yang mereka bosan mendakwahkan Al-Quran dan Sunnah karena pengikutnya sedikit. Maka dia berusaha kemudian membuat bid'ah dalam rangka untuk ini mendapatkan pengikut yang ini banyak. Yusiku qailun ayyaqul. Boleh jadi seorang akan mengatakan, ma linnas la yattabi'uni. Kenapa manusia tidak segera mengikuti ini ajakanku? Qad qara'tul Qur'an. Aku telah bacakan Al-Qur'an. Ma hum bimuttabi'i hatta abtadi'a lahum ghairah. Mereka tidak akan mengikutiku sampai aku membuat bid'ah untuk ini mereka. Maka kata Udzaifah, fa iyyakum wa mabtudi'a. Hati-hati dengan ini bid'ah-bid'ah yang dibuat oleh manusia. Yang kalimat-kalimat semuanya ini menunjukkan tentang bagaimana bahayanya para pelaku yakni bid'ah yang mereka susah untuk dia bertobat dari bid'ahnya itu. Kalau seandainya dia meninggalkan bid'ahnya itu, biasanya dia pindah kepada bid'ah yang lainnya. Itu kebiasaan ahlul bid'ah yang mereka agamanya tanakul, tidak kokoh, tidak sabat di dalam ini beragama. Imam Ahmad pernah ditanya, wasu'ila Ahmad ibnu Hanbal an makna halik. Imam Ahmad pernah ditanya
tentang yakni hadis innallaha ihtazat taubah ala sahibil bid'ah. Allah menghalangi taubatnya para pelaku bid'ah. Apa kata Imam Ahmad? Faqala la yuwaffaq li taubah. Dia tidak diberikan taufik oleh Allah untuk dia bertaubat. Sangat kecil kemungkinan al-bid'ah itu bertaubat. Allah tidak memberikan taufiknya. Orang kalau tidak diberikan taufik Allah, dia tidak akan tergerak. Siapapun di antara kita yang tidak Allah berikan taufik, maka dia tidak akan tergerak melakukan sebuah kebaikan. Termasuk di antaranya al-bid'ah. Dan makna hadis tadi bukan berarti al-bid'ah tidak mungkin bertaubat, mungkin. Tapi sekemungkinan besar mereka rata-rata tidak mendapatkan taufik untuk bertobat dari Allah Ta'ala. Bagaimana mereka akan yaitu bertobat, sedangkan dia memandang perbuatan bid'ahnya itu adalah kebaikan-kebaikan, sehingga kecil kemungkinan mereka untuk ini bertobat kepada Allah Ta'ala. Mereka tertipu syaitan. Mereka telah dihias-hiasi syaitan tentang perbuatannya itu, sehingga perbuatan yang buruk nampak baik. Afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ah wahsana. Apakah orang mereka dihiasi perbuatan buruknya itu sehingga nampak baik bagi dia? Maka orang sepertinya akan tenggelam dalam kesesatan yang tidak ada ujung pangkalnya. Dia akan banyak terus tenggelam di dalam perbuatan kesesatan tersebut karena memandang ini perbuatan bid'ahnya itu perbuatan yang ini baik. Beda dengan alul haq yang betul-betul mereka di atas al-haq. Mereka akan kokoh di atas kebenaran sehingga rata-rata mereka adalah orang-orang yang tidak talawun dalam agamanya. Alul bid'ah mereka rata-rata talawun. Sekarang bagaimana? Apa yang mesti kita lakukan agar benar-benar kita berjalan di atas yaitu Shiratal Mustaqim, dan bagaimana kita memupuk rasa takut kita dari bid'ah supaya kita tidak terjerumus dan tersesat dalam bid'ah. Yang kalau kita terjerumus dalam bid'ah, maka diantara yang mengerikan adalah susahnya seorang dia bertobat dari bid'ahnya itu. Yang pertama, ayaqtura minal iltija ilallah wal ilha ilaih ayahdiyahu siratahul mustaqim. Hendaknya yang pertama kita selalu berdoa kepada Allah dan berlindung kepada Allah, bahkan merengek-rengek agar senantiasa Allah memberikan hidayah kepada kita, agar Allah senantiasa membimbing kita sehingga kita berjalan di atas jalan yang lurus. Maka Nabi banyak mengajarkan kita untuk minta hidayah kepada Allah, membersihkan hati kita, mencondongkan hati kita kepada hidayah. Tapi contohnya umpamanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya zat yang membolak-balikkan hati, kokohkan hatiku di atas agamamu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu wa alayka tawakkaltu wa ilaka anabtu wa bika khasamtu. A'udzu bi asya wa a'udzu bi izzatik la ilaha illa anta antudillani antal hayyul ladzi la yamut wal jinnu wal insu yamutun. Di antara doa yang Nabi ajarkan di antaranya adalah, ya Allah, aku berserah diri kepadamu. Allahumma laka aslamtu wa bika amantu, dan kepada Engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada Engkau ya Allah aku bertawakal. Wa ilayna anabtu, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami kembali. Wa bika khasamtu, dan hanya dengan ya Allah kami membangun permusuhan. A'udzu bi izzatik la ilaha illa anta, ya Allah, aku berlindung dengan kemuliaan-Mu ya Allah, yang tidak ada sembahan yang hak kecuali dirimu. Antudillani, dari menyesatkanku, dari kesesatan yang menimpa diriku. Antal hayyul ladzi la yamut, Engkau zat yang maha hidup yang tidak akan pernah meninggal. Wal jin wal insu yamutun, sedangkan jin dan manusia semuanya akan ini meninggal. Bagaimana Nabi berdoa kepada Allah, antudillani, berlindung kepada Allah dari kesesatan. Sebagaimana pula doa-doa Nabi yang lainnya, Allahumma a'udzubika an adilla au udalla asilla au usalla atlima au utlama au ajhala au yuj'ala alayya. Nabi mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari ini adilla, menyesatkan atau disesatkan, tergelincir atau menggelincirkan, yaitu mendolimi atau terdolimi, ada membodohi atau dibodohi. Ini adalah doa-doa yang Nabi ajarkan kepada kita. Yang pertama, hendaklah agar kita selamat dari bid'ah dan tidak tenggelam dalam bid'ah sehingga akan lebih ngeri daripada maksiat.
hendaklah kita pertama banyak-banyak berdoa kepada Allah SWT dari terjerumus dalam berbagai macam kesesatan bid'ah-bid'ah. Yang kedua, hendaklah mengagungkan sunnah. Ayu adzim sunnah fi qalbi. Hendaklah dia mengagungkan sunnah dalam hatinya. Sehingga kalau udah sunnah, harusnya di atas segala-galanya. Sehingga jangan sampai orang meremehkan sunnah, membantah sunnah dengan perkataan fulan. Sehingga tidak peduli dengan nas, nggak peduli dengan dalil. Betapa marahnya Ibn Abbas ketika beliau menyampaikan hadis Nabi, lalu ada orang mereka membantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Padahal nggak mungkin keduanya adalah akan menyesatkan atau akan menyelisih Nabi. Kata Abu Bakar, Ibn Abbas, yushiku antang sila alaikum hijaratun minas sama. Hampir saja hujan batu menimpa kalian. Qala Rasulullah SAW, aku katakan pada anda, qala Rasulullah SAW wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Kamu bantah dengan perkataan Abu Bakar dan Umar. Di sini tidak sedang berbicara Abu Bakar Umar itu menyelisih Nabi, bukan, tapi beliau ingin mengambil pelajaran besar. Kalau sudah ada perkataan Nabi, jangan dibantah dengan perkataan siapapun, sehingga memiliki rasa pengagungan kepada sunnah. Karena Nabi di atas segala-galanya di kalangan para manusia, sehingga jangan sampai disampaikan hadis dia bantah dengan segala macam bantahan. Ini menunjukkan tidak ada pengagungan kepada sunnah Rasulullah SAW. Kata Imam Ahmad pula, beliau mengatakan, ajibtu min qaumin araful isnad wa sihhatahu wa yatahabuna ila ra'yi fulan wa fulan. Aku heran kepada satu kaum yang mereka telah mengenal sanad dan mengenal tentang kesahihannya, lalu dia mengikuti pendapatnya fulan dan fulan, alias meninggalkan nas. Lalu beliau bacakan ayat Allah SWT dan Allah berfirman, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Hendaklah orang-orang yang mereka menyelisih perkara Nabi, dia khawatir antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Antusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Kalau mereka akan tertimpa fitnah atau mereka akan tertimpa adab yang pedih. Fitnah kekufuran, kalau dia menolak terang-terangan kufur, atau fitnah bid'ah, atau fitnah nifaq, atau menimpa kepada mereka yang adab yang pedih, dia adab dari Allah SWT. Sehingga orang hendaknya dia betul-betul memakmurkan dirinya dengan sunnah, menghiasi dengan sunnah. Yang sunnah kata Imam Malik, as-sunnatu safinatu Nuh. Sunnah adalah kapalnya Nabiullah Nuh. Man raqibah naja. Kalau dia naik sunnah, naik kapal, dia akan selamat. Wa man taraka gharaq wa halak. Kalau dia tinggalkan, dia akan tenggelam dan dia akan binasa. Sehingga hanyalah ada rasa pengagungan dengan sunnah. Sehingga kalau sudah ada sunnah, jangan dibantah-bantah lagi dengan segala macamnya, sehingga menunjukkan dia kayak nggak suka dengan sunnah. Sehingga akhirnya akan keseret kepada kecintaan kepada bid'ah-bid'ah. Yang ketiga adalah hendaklah dia ayah tarimal ulama. Hendaklah dia menghormati ulama. Ulama yang mereka mendakwakan sunnah, membimbing kepada sunnah. Yaitu hendaklah mereka memuliakan para ulama yang memperingatkan dari perkara-perkara penyimpangan-penyimpangan. Sehingga dia akan bersama ulama meniti sunnah. Di antara sebab tenggelamnya manusia dalam bid'ah itu adalah meninggalkan ulama. Khawarij, ketika Ibn Abbas dialog dengan orang Khawarij, di antara perkataan Ibn Abbas, tidak ada seorang sahabat Nabi pun yang bersama dengan kalian, alias tidak ada seorang ulama pun yang bersama dengan kalian. Ketika Wasil bin Atta meninggalkan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, meninggalkan ulama, maka dia kemudian membangun pemikiran sesat Mu'tazilah. Ini pemikiran-pemikiran yang menyimpang dari agama ini. Yang keempat adalah dia hati-hati mewaspadai majelisnya ahlul bidah. Dia tinggalkan majelisnya ahlul bidah. Yang sampai dia suka duduk di majelisnya ahlul bidah. Yang para salaf kita mengingatkan laisa lil mar'i yajlisa ma'a man syaa. Orang hendaklah dia tidak sembarangan duduk. Jangan sampai dia duduk di majelisnya ahlul bidah yang akan bisa menyeret seorang ke dalam kebinasaan. Karena almar'u ala dini khalili, orang yang akan bersama dengan agama kawan dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil, maka perhatikan betul siapa Anda jadikan sebagai kawan dekat, ini Anda. Yang sampai dia terperosok
ini salah majelis, salah pilih kawan, sehingga dia keseret di dalam perkara-perkara yang menyesatkan. Yang Nabi kita memperingatkan pula, wa inna ma akhafu ala ummati al-a'immatal mudillin. Yang sangat aku takutkan menimpa umatku adalah para pemimpin-pemimpin yang menyesatkan, yang menyuruh kepada kesesatan. Kemudian juga yang kelima adalah seorang dia ini jangan membaca kitab-kitabnya ahlul bid'ah. Kalau udah tahu ini kitab ahlul bid'ah, jangan baca. Kalau mau membaca bantahannya, mau membaca yaitu kesesatan ahlul bid'ah, baca sekaligus bantahannya ulama sehingga tahu bantahannya bagaimana. Kalau membaca kitabnya ahlul bid'ah nanti dapatnya syubhat saja sehingga dia nggak bisa membantah. Kemudian juga hati-hati dalam menggunakan wasilah di zaman kita, internet segala macam yang buahnya ini bid'ah di situ, video apa YouTube bid'ah di situ, ceramah-ceramah bid'ah yang menyesatkan, sehingga jagalah diri kita jangan sampai kita terposok dalam berbagai macam ini kerusakan yang ada. Inilah beberapa hal yang bisa kita sampaikan sebagai penutup pembahasan tentang ini masalah bid'ah. Di mana bid'ah lebih parah dibandingkan dengan maksiat atau dibandingkan dengan al-kabair, karena ahlul bid'ah merasa benar bagaimana dia akan kembali kepada kebenaran, bagaimana dia akan bertobat dari bid'ahnya itu. Kalau dia merasa benar, merasa berbuat baik, maka dikatakan nanti para pelaku bid'ah mereka terhalang dari bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jarang yang mendapatkan taufik bertaubat karena dia merasa ini benar dengan perbuatannya itu. Demikianlah yang kita sampaikan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.